Hai Sobat Matematika, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Sobat Matematika menontonnya. Kembali lagi di Ordinat, obrolan di Departemen Matematika UGM. Kali ini bersama saya Fatan dan juga ditemani oleh Mbak Endang. Nah, Mbak Endang ini sekarang sedang berkuliah di Magister Matematika UGM. Selain itu, Mbak Endang juga sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, karena aku nggak tahu LPDP itu apa gitu, langsung aja nih Mbak, sebenarnya Oke. beasiswa LPDP itu apa? Oh ya, jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Kemudian beasiswa LPDP ini adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana ini, dana pengembangan pendidikan nasional gitu, yang dikelola oleh LPDP tadi di bawah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk mensupport putra-putri bangsa Indonesia nih untuk melanjutkan studi baik program magister maupun doktoral. Iya gitu. Baik di dalam negeri maupun luar negeri gitu sih kurang lebih. Oh, nah untuk skema beasiswanya sendiri itu gimana ya Mbak? Apakah ada kayak program khusus seperti misalnya jalur afirmasi atau justru semua orang tuh punya kesempatan yang sama? Kalau dibilang semua orang punya kesempatan yang sama, bener sih. Semua bisa mendaftarkan gitu. Tapi memang ada jalurnya masing-masing ya. Maksudnya ada banyak program yang disediakan oleh LPDP ini. Ada program umum itu kayak regulernya kayak gitu. Kemudian ada itu tadi yang sudah disebutin oleh Fatan yang program afirmasi, Afirmasi. gitu dari daerah 3T maupun putra-putri Papua kayak gitu. Kemudian ada juga targeted gitu. Itu tuh bahkan untuk teman-teman kita yang PNS, Polri, terus ada lagi kewirausahaan, pendidikan dokter, kemudian apa ya? Banyak Berarti banyak. untuk yang kayak dapat tugas belajar Itu gitu ya, juga bisa pakai termasuk LPDP. LPDP. Terus ada juga Menarik. program double degree gitu. Jadi banyak sih. Bahkan Oh, ada ini pendidikan kader ulama gitu juga ada. oh ya, banyak ya. Oke, nah terus kalau dari alurnya sendiri itu gimana Mbak? Boleh diceritain secara singkat gitu terkait alur pendaftarannya? Oke, boleh, boleh. Jadi kurang lebih sama ya kayak beasiswa yang lainnya alurnya. Ada alur seleksi administrasi, kemudian ada tes bakat skolastik, kemudian ada seleksi wawancara gitu. Jadi itu masing-masing jadi satu seleksi, kemudian pengumuman. Nah, terus tersaring masuk ke seleksi selanjutnya, terus ada pengumuman lagi, terus baru masuk ke wawancara, terus habis itu udah pengumuman final kayak gitu. Jadi panjang. Panjang, berarti butuh persiapan yang lama juga ya Mbak? Dari satu seleksi itu aja udah nyiapin. Ya, betul banget Nah, gitu. di antara tahapan-tahapan itu kan tadi ada 3 tahapan. Itu menurut Mbak Endang yang perlu perhatian lebih atau paling krusial gitu di penerimaannya itu di yang Yang mana yang mana? paling krusial ya? Atau yang perlu perhatian lebih gitu ya? Iya, Kalau ini jawaban tiap orang bisa beda-beda ya. Tapi iya. kalau menurut aku penting semua sih, harus semua memberikan perhatian lebih gitu loh. Dari karena itu tadi ya udah aku sampaikan kalau seleksinya tuh tersaring, kemudian masuk seleksi selanjutnya, terus tersaring lagi, terus gitu kan. Jadi kan Terakhir yang wawancara itu wawancara tadi. gitu kan. Jadi memang harus diperhatikan semuanya kayak gitu. Kayak yang pertama kan seleksi administrasi. Ya. Nah, itu kan administrasi ya belum kita ibaratnya belum wawancara gitu. Kayak yang Ya. hal yang paling serem emang wawancara sih. Tapi kan yang pertama harus administrasi dulu. Kalau administrasinya nggak diperhatikan banget, yang sayang juga ya kan gitu. Jadi dari administrasi juga harus diperhatikan terlebih dahulu. Harus apa ya? Memperhatikan buku pedomannya gitu. Tiap detil-detil dokumennya, administrasinya itu harus inilah Ada sesuai yang ketentuan. aneh-aneh gitu nggak Mbak? Misal harus Eh, minta surat dari Sejauh ini kecamatan ataupun enggak kok, enggak, oh, enggak yang kayak gitu. Nggak gitu. Alhamdulillah dokumennya tuh ya masih gimana ya, masih bisa diusahakan untuk diperoleh kayak gitu, kayak gitu kan. Kayak contohnya ya administrasi tuh ada eh, sertifikat TOEFL, kemudian yang jelas ijazah ya Ijazah ijazah. jelas. Kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, agak lupa. Soalnya
udah 2021 ini di CV aku. gitu ada. Kalau CV itu nanti ngisi formnya. Jadi di seleksi administrasi itu selain kita submit dokumen-dokumennya ya, yang banyak banget dari surat rekomendasi, TOEFL, terus transkrip nilai gitu-gitu, nilai, ijazah. Ijazah dan lain sebagainya. Terus nanti ada form isian yang dari webnya LPDP itu. Itu udah masuk yang tahapan setelah administrasi ya? Administrasi berarti atau masih belum? seleksi administrasi. Masih seleksi administrasi ya. Jadi seleksi administrasi aja, administrasinya aja udah cukup banyak gitu loh. Makanya harus tetap diperhatikan gitu. Terus setelah administrasi tadi tes bakat skolastik. Nah, itu yang perlu belajar. Benar, itu yang perlu belajar, yang harus ya tau lah ya skolastik itu kayak gitu. Itu baru. Yang penalaran, kemudian dan lain sebagainya gitu. Terus kalau itu lolos, nanti bisa masuk ke wawancara. Baru lanjut ke wawancara. Betul, baru mau lanjut ke wawancara. Nah, wawancara ini yang mungkin bagi banyak orang ditakuti kayak gitu. Betul banget. Lu wawancaranya online atau offline nggak? Karena waktu itu 2021 awalan dibuka LPDP yang yang setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Itu masih online sih. Masih online ya. Kalau sekarang kalau saya perhatikan di webnya bisa jadi nanti dilaksanakan baik online maupun offline. Gitu. Kalau zaman dulu ya sebelum pandemi itu offline. Seleksi wawancaranya. Berarti tapi ada di Jogja juga atau nggak tahu nggak? Di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah emang menyebar gitu. Benar. Betul. Nah kan setelah melalui proses yang panjang ya tadi ada 3 gitu sampai akhirnya wawancara itu dari penerima beasiswa itu benefit yang diterima itu apa ya Mbak? Kayak bantuan pendidikan, biaya pendidikan atau ada hal lain seperti itu? Banyak ya. Puji syukurnya banyak ya yang diberikan oleh LPDP untuk ini para penerima beasiswa LPDP, baik dukungan secara ini ya material maupun moral ya. Kalau secara material dari LPDP itu memberikan biaya pendidikan dan juga biaya pendukung. Nah, sedangkan biaya pendidikan itu tadi meliputi biaya pendaftaran. Kita mau daftar S2 atau S3. Itu kan kita perlu bayar ya daftarnya ke kampusnya itu di ini. Udah dari awal sejak pendaftaran gitu. Terus ada ini juga UKT jelas. UKT disupport oleh LPDP. Kemudian ada dana tunjangan buku. Itu yang diberikan per tahun. Kemudian ada dana penelitian. Dana penelitian tesis maupun disertasi. Kemudian ada lagi conference internasional. Terus ada lagi ikut on conference, nah insya Allah disupport. Kemudian untuk publikasi jurnal juga disupport. Itu untuk yang hal-hal pendidikan ya. Kalau biaya pendukung itu dana kedatangan, kayak dari kota mana terus ke Jogja gitu dapat dana kedatangan. Kemudian ada transportasi juga, tiket pesawat kayak gitu. Itu juga disupport. Kemudian banyak lagi biaya hidup bulanan. Kemudian apa lagi ya? Kalau yang sudah S3 itu bahkan dapat ini tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga. Kalau nggak berkeluarga? Ya nggak dapat. Berarti kalau bisa berkeluarga dulu baru S3 gitu. Ya, boleh. Kalau keluarganya diajak ke kota ini ya, ke kota belajarnya. Gitu bisa diajak. Bisa bisa diajukan. Berarti emang sebagian besar itu mendaftar sebelum mendaftar di univnya atau pasti Mbak? Bisa kan, jadi LPDP itu ada yang pendaftaran sudah dengan LOA kampus. LOA tuh surat diterima kampus itu loh. Sudah ya. diterima kampus itu, atau yang belum punya kayak gitu. Jadi ada yang memang mereka daftar beasiswanya dulu. Kalau udah dapat beasiswanya baru baru dia daftar kampus, atau dia udah punya LOA kampus nanti baru daftar beasiswa. Kalau yang belum punya tuh berarti milih mau di universitas manapun itu bebas gitu Mbak? Iya, asalkan universitasnya ada di listnya LPDP. Mau luar negeri, dalam negeri itu bebas ya? Bisa, betul. Betul. Kalau dulu
Aku ini belum punya LOA kampus Mm-mm. dulu gitu. Jadi aku daftar LPDP dulu, terus Terus daftar milih, kampus. wih matematika, magister matematika UGM. Dulu milih 3 kampus, salah satunya Universitas Gajah Mada gitu. Oh, wih, menarik. Oke, oke. Terus kan pasti ada feedback yang harus diberikan ke negara ya, Mbak. Iya. Pastinya kayak sempat rame tuh di media sosial tentang award di LPDP dan kontribusinya untuk negara. Iya ya, kemarin sempet rame masalah award di LPDP yang tidak ingat tanah airnya kayak gitulah. Di sosial Oh, media rame ya kayak itu, gitu ya rame. gitu. Kenapa harus ingat kembali gitu? Karena ya sadar lagi sih kalau ini kan dibiayai oleh negara ya, dan dana dari negara ini asalnya kan dari pajak rakyat gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi ya ingat lagi aja kalau kita dibayar oleh negara, uang rakyat gitulah kata ininya ya, dalam tanda kutip uang rakyat. Jadi harus baiknya ya kembali ke Indonesia untuk teman-teman yang mungkin kuliahnya di luar negeri gitu. Kalau teman-teman yang ada di dalam negeri ya berkontribusi aja setelah lulus kayak gitu. Tetap berkontribusi untuk kemajuan negara ini Iya, karena betul. sudah disupport oleh negara. Betul banget gitu. Dan yang paling penting lagi adalah ini menyelesaikan studi berusaha untuk tepat waktu. Ah, ya itu gitu. penasaran Itu tuh, Mbak. penting. Terus kalau misal kan ada batasnya, Ya, udah betul. lewat gitu gimana? Ya ini sih udah di stop. Bisa di stop. Tapi di stop tuh harus mengembalikan yang sebelumnya atau Stop aja, di stop aja. di saat itu terus Nanti selanjutnya. setelah masa beasiswanya habis tuh jadi Dana membiayai pribadi. mandiri gitu. Iya, betul. Oh. Betul kayak gitu. Gitu. Kalau waktu zaman Covid ya masih bisa ini melakukan perpanjangan gitu. Perpanjangan. Karena kan emang pandemi banyak yang berubah pasti. Benar gitu. Tapi ya diusahakan banget tepat waktu seperti itu. Oke, nah kalau tidak salah sekarang tuh kan lagi dibuka masa pendaftaran ya, Mbak? Iya, Bener? betul. Betul. Ada tips pesan buat apapun teman-teman sobat matematika yang berminat gitu, Mbak? Oke, untuk teman-teman sobat matematika yang berminat untuk mendaftarkan beasiswa LPDP, pesannya apa ya? Pesannya ya pahami setiap alurnya, benar-benar harus diperhatikan, kemudian teliti, cermat waktu membaca buku pedoman, diikuti betul-betul setiap alurnya, persiapkan dengan baik dari seleksi administrasi, menulis esai kayak gitu, kemudian tes bakat skolastiknya, bahkan sampai wawancaranya gitu. Banyak teman-teman obordi LPDP yang sudah diterima ya, itu tuh membuka diri untuk membantu teman-teman yang mau mendaftar. Jadi jangan sungkan untuk tanya-tanya aja gitu. Itu aja sih, dan jangan lupa berdoa. Oke, itu tadi seputar tentang beasiswa LPDP. Terima kasih buat Mbak Endang sudah mau datang ke sini ya, Mbak, meskipun sering juga ke sini. Untuk sobat matematika dimanapun kalian berada, terima kasih telah menonton Ordinat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube. Sampai jumpa. Dadah.